Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Mushoku Tensei, animenya dari Om-Om Cabul yang kini menjadi penyelamat di kehidupan keduanya. Ya, jadi musim kedua untuk paruh kedua dari animenya Mushoku Tensei akan segera rilis ya. Dan kebetulan juga previewnya udah keluar gitu kan, dimana pada awal-awal episode ke-13 nya nanti kita bakalan melihat bagaimana Rudeus akan mulai hidup barunya bersama dengan Sylvie. Ya, karena kan mereka udah menikah juga tuh, dan ingin segera melangsungkan pesta pernikahan mereka. So, sebelum lebih lanjut gitu kan, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi Rudeus akan mencoba untuk membuat pernikahannya tuh dengan Sylvie menjadi lebih indah lagi nih. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut nantinya Rudeus akan ditemani oleh Zanoba dan juga Chris untuk mencari tempat tinggal baru untuk Rudy berdiam diri bersama dengan si Sylvie nantinya. Namun ya, masalah nikah muda itu adalah masalah finansial, dimana kalau kalian ingat Rudy itu membantu beberapa party saat mencoba untuk mencari informasi di mana keberadaan ibunya. Dia itu hanya mengambil sedikit bagian dari apa yang harusnya dia dapatkan. Dan itu membuat tabungannya tuh juga tidak terlalu banyak. Apalagi Sylvie juga masih menerima kebutuhan sehari-harinya oleh Putri Ariel. Dan jika Rudy serta Sylvie memutuskan untuk tinggal bersama, maka mereka harus membeli rumah di luar asrama dan harganya sudah pasti cukup mahal. Namun ya, rezeki nikah itu ada aja gitu kan, dimana saat Rudy sedang ingin mencari rumah ataupun kontrakan, Zanoba dan Chris dengan senang hati akan membantu si Rudy. Ya, masalahnya ada di rumah yang terbilang cukup angker yang direkomendasikan sama si Rudy. Dimana karena uang Rudy ini tuh hanya sedikit, maka dia berencana untuk mengusir hantu yang ada di sana dan mendapatkan potongan harga sampai 50% dari si penjual. Ya, untuk lokasinya sendiri tuh dekat dengan Akademi Ranoa. Dan kebetulan juga hanya rumah itulah yang mampu Rudy beli dengan uangnya. Meskipun Zanoba pernah menawarkan tuh kepada si Rudy untuk menggunakan uangnya untuk membeli rumah yang lebih baik di dekat Akademi Ranoa. Namun Rudy menolaknya, dimana Rudy ingin membelikan rumah untuk Sylvie dengan uang hasil pencariannya sendiri. Makanya Rudy berniat untuk mengambil rumah hantu tersebut, dan daripada dibilang rumah hantu, Rudy sih lebih menganggap kalau hantu yang ada di sana itu adalah monster kecil yang sedang membuat sarang di dalamnya. Ya, akhirnya Zanoba dan Rudy pun bersama dengan Chris yang terlalu takut nih soal hantu gitu, mencoba untuk mendatangi rumah tersebut. Sampai pada akhirnya Rudy mendengar sesuatu dari arah basement. Dan saat memeriksanya, Rudy lantas diserang oleh sebuah boneka hidup yang akhirnya dihentikan oleh si Zanoba. Ya, jadi sosok dari hantu yang selama ini tuh dibicarakan orang-orang ternyata adalah boneka magis yang sebelumnya itu telah diprogram oleh pemiliknya, yang mungkin sekarang ini tuh udah nggak diketahui nih keberadaannya itu di mana. Dan boneka tersebut masih tetap menjalankan tugasnya seperti apa yang telah diprogram sama pemiliknya yang sebelumnya. Dan mulai dari sinilah Rudy akan mendapatkan rumah barunya, sedangkan Zanoba mendapatkan bahan eksperimen boneka magicnya. Ya, ini jadi win-win solution lah gitu kan. Dimana sebenarnya awalnya tuh Rudy tuh masih segan gitu kan untuk memberikan project dari boneka hidup ini tuh kepada si Zanoba. Karena ya Zanoba tuh masih belum bisa yang namanya tuh mengendalikan mananya, dan juga masih belum bisa bagaimana caranya untuk membuat boneka yang baik dan benar. Tapi ya dengan tekad Zanoba yang meminta si Rudy ini tuh untuk memberikan gitu kan project boneka hidup ini tuh kepada si Zanoba, akhirnya Zanoba pun ya mendapatkan lah gitu kan sesuatu yang dia inginkan sejak lama, yaitu menjadi orang yang bisa meneliti boneka. Dan Rudy juga percaya kalau Zanoba kedepannya bakalan bisa membuat boneka yang lebih baik daripada dirinya. Yang awalnya Rudeus itu pikir kalau dia tuh bisa menggunakan boneka tersebut untuk menjadi sex doll, tapi ya hal itu masih belum terjadi lah sampai sekarang ini gitu. So, akan ada pembicaraan juga ya dengan si Sylvie ya pada awal-awal episode ke-13 nya nanti, ataupun ya awal-awal dari season kedua part keduanya nanti, di mana Rudy awalnya ingin meminta Sylvie untuk berhenti bekerja sebagai pengawalnya dari si Putri Ariel. Namun karena melihat wajah Sylvie yang sedikit sedih gitu kan mendengar pernyataan tersebut, Rudy pun akhirnya mengurungkan niatnya dan mengatakan kalau Sylvie masih boleh bersama dengan Putri Ariel. Sedangkan untuk urusan rumah tangga gitu kan, urusan bersih-bersih, Rudy akan menyelesaikan tugasnya itu dengan sangat baik. Ya di sini tuh Rudy tuh takut ya kalau ternyata si Sylvie ini tuh bakalan jarang pulang ke rumah gitu kan, karena kan dia itu masih pengantin baru gitu kan, masih suka bernafsu gairah gitu. Tapi ya Sylvie juga berkata kalau dia itu sebenarnya juga nggak mau yang namanya itu pisah dulu nih sama Putri Ariel, karena Putri Ariel itu adalah orang yang cukup baik banget, sudah nolongi Sylvie, sudah ngebantuin si Sylvie, dan juga sudah memberikan kehidupan yang layak lah selama insiden dari bencana teleportasi itu terjadi. Oh ya, di sini juga mereka tuh berniat untuk mengadakan sebuah pesta,
Dimana Sylvie itu ingin membuat suatu pesta di rumah barunya gitu kan, bersama dengan si Rudius dan juga teman-teman dari Akademi Ranoa itu sendiri. Ya tentu aja di sini Sylvie berniat untuk mengundang semua orang ke dalam pesta perayaan pernikahan mereka. Setelah Rudy selesai dengan renovasi rumahnya yang ia baru saja beli kemarin, ini kayaknya bakalan kayak syukuran selamatan gitu kan. Dan benar aja semua teman-temannya Rudy yang ada di Akademi Ranoa pun akhirnya Rudy undang. Bahkan Nana Hoshi aja yang terlihat sibuk menyempatkan dirinya sendiri untuk bisa datang ke pesta pernikahannya si Rudius, karena emang ada keripik kentang di sana gitu kan. Dan Nana Hoshi suka sama hal tersebut. Nah, episode ke-13 kali ini tuh juga atau episode pertama untuk musim kedua dari part keduanya itu sendiri sebenarnya akan lebih banyak menceritakan mengenai sisi dari kehidupan keluarganya si Rudius ya, saat baru aja menikah sama si Sylvie. Dan ya kemungkinan juga kita bakalan bisa melihat adegan di mana Rudy ini tuh akan membuat ataupun menulis surat tuh kepada ayahnya mengenai pernikahannya dengan si Sylvie. Yang mana surat ini tuh harusnya akan menjadi gesekan yang cukup besar banget antara hubungannya Paul dengan juga Rudy ke depannya. Karena di mana Paul yang sedang sibuk dan susah-susah payah tuh mencoba untuk menyelamatkan si Zenith, malah harus mendengar kabar kalau si Rudy ini tuh lagi asik-asik menikmati masa mudanya. Gimana nggak jengkel gitu kan si Paul. Dan ya akan ada kesalahpahaman lagi nanti ke depannya antara anak dan bapak tersebut. Tapi ya semua itu akan kembali membaik di ujung kematiannya dari Paul itu sendiri saat berada di labirin waktu nyelamatin si Bunda Zenith. Tapi ya untuk sekarang Rudy masih fokus aja dulu untuk pencarian rumah barunya dan juga mengenai dirinya dan juga Sylvie yang nantinya juga bakal ada konflik baru ketika Norn dan juga Aisyah datang ke rumahnya si Rudy. Dan konflik keluarga ini bakalan terus berjalan selama musim kedua dan part kedua ini tuh hadir di musim Spring 2024 kali ini itu sendiri. Ya jadi adegan gelut-gelutnya itu bakalan lebih sedikit daripada beberapa season sebelumnya, yaitu season 1 part 1 atau part 2 nya, atau mungkin season 2 part 1 nya. Itu bakalan lebih sedikit fightingnya untuk di part kedua pada season keduanya kali ini. Kalaupun memang mengambil cerita untuk menyelesaikan konflik dari keluarga barunya si Rudy itu sendiri. Paling ya action-actionnya tuh ada saat si Rudy ini tuh ingin mengambil si Sylvie ya untuk bisa berhenti kerja dari Putri Ariel. Karena saat itu si Rudy harus berduel dengan si Luke itu sendiri. Jadi ya kita tunggu aja lah gitu kan bagaimana episode kedepannya bakalan berlangsung jadi lebih baik lagi ke depannya. Ya intinya video kali ini tuh cuma ngebahas beberapa preview yang hadir nanti untuk episode pertamanya. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan buat nonton episode pertamanya itu sendiri yang bakal lebih berfokus kepada ya karakternya dari si Rudius dan juga si Sylvie itu sendiri. Ya intinya pada episode ke-13 nya itu sendiri bakal lebih berfokus kepada rumah barunya dari si Sylvie dan juga Rudius ya, yang mana episode ke-13 nya itu sendiri akan kembali tayang nanti pada tanggal 7 April 2024. Nontonnya di mana ya, tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.